Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu. Baiklah, di sini saya izinkan untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Atika Sari Batubara dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6A. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen selaku mata kuliah metodologi penelitian 2, yaitu Bapak Gilang Syahril Akbar, SIP MSI. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian proposal saya. Di sini saya mengambil sebuah judul, yaitu Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan, Upaya Meningkatkan Peserta Didik yang ada di MTS Nurul Karomah, Kota Sukabumi. Alasan saya memilih judul penelitian tersebut, yang pertama karena di MTS Nurul Karomah, Kota Sukabumi merupakan sekolah yang cukup baik. Yang kedua, dalam suatu lembaga pendidikan harus memiliki strategi untuk menarik minat masyarakat. Yang ketiga, ingin mengetahui pengelolaan dan bagaimana cara kepala sekolah untuk mempromosikan layanan jasa pendidikan yang ada di MTS tersebut. Yang keempat, karena judul tersebut memfokuskan dalam meningkatkan minat peserta didik baru. Yang kelima, ingin mengetahui strategi pemasaran jasa pendidikan yang ada di MTS Nurul Karomah, Kota Sukabumi. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah di mana tingkat persaingan dalam dunia pendidikan menuntut setiap pemasar untuk mampu melaksanakan kegiatan strategi pemasaran yang efektif dan efisien, karena strategi tersebut membutuhkan sebuah konsep pemasaran yang mendasar seusai dengan kepentingan pemasaran dan kebutuhan keinginan pelanggan. Dalam hal ini, strategi pemasaran jasa pendidikan memiliki posisi yang sangat penting di dunia yang memasuki zaman globalisasi, zaman yang mana banyak persaingan antar sekolah yang bagus dengan sistem pemasaran dan jasa pendidikannya, dan di mana iklim yang kompetitif yang sudah memasuki di semua lain kehidupan. Dalam buku Philip Kotler dan Soler menyatakan bahwa dalam bukunya Muhaimin bahwa citra yang positif merupakan aset yang sangat berharga di pasar. Image yang positif juga modal dasar dalam mempengaruhi harapan pelanggan. Citra baik tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi kebutuhan dan harapan pelanggan agar sesuai dengan produk dan layanan yang baik, agar tidak ada produk atau layanan yang mengecewakan bagi para pelanggan. Dalam bidang pendidikan, kegiatan pemasaran dapat meliputi perencanaan produk pendidikan atau penentuan harga, dalam hal ini besarnya biaya pendidikan, dan mempromosikan produk pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan sangat diperlukan pemasaran jasa pendidikan. Menurut Siti Murtiningsih dalam Nuraini Suyomukti, di mana pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama sebagai tanggung jawab negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan, pendidikan telah ada sering dengan lahirnya peradaban manusia. Dalam hal inilah letak pendidikan dalam masyarakat sebenarnya mengikuti perkembangan corak sejarah manusia yang menandakan bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat. Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stratogos, yang berarti jenderal atau komandan militer. Maksudnya adalah strategi berarti seni para jenderal, yaitu menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang agar musuh dapat dikalahkan. Dalam pemasaran juga menggunakan strategi agar bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Jadi jika lembaga ingin memberikan citra yang baik dalam rangka menarik jumlah siswa, maka konsekuensi logisnya lembaga pendidikan harus mengembangkan berbagai upaya strategi pemasaran sehingga customer tertarik untuk menggunakan jasa lembaga tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemasaran itu, sekolah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola serta meningkatkan kualitas layanannya.
sehingga apa yang dipromosikan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan pendekatan marketing menuntut mereka untuk menganalisis intra dan ekstrakurikuler fasilitas pendidikan dan suasana belajar mengajar, sehingga kegiatan mereka selalu terpusat pada perbaikan mutu pelayanan. Di MTS Nurul Karomo Kota Sukabumi harus memiliki strategi pemasaran yang bagus dan berkualitas dalam pelayanan maupun lembaga pendidikannya. Di dalam faktor internal terdapat masalah yang harus menjadikan MTS Nurul Karomo Kota Sukabumi memiliki strategi agar animo pendaftaran di MTS Nurul Karomo Kota Sukabumi terus kian meningkat. Maka dari sini bahwa MTS Nurul Karomo Kota Sukabumi selain mempunyai strategi pemasaran yang baik, juga turut membuat inovasi-inovasi agar dapat memuaskan pelanggan atau calon peserta didik yang baru. Identifikasi dari penelitian tersebut berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penulis menjabarkan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan sekolah yang semakin ketat. Yang kedua, munculnya pandangan masyarakat terhadap lembaga swasta yang mahal tanpa terlebih dahulu mengetahui kualitas yang ditawarkan oleh lembaga. Yang ketiga, optimalisasi melalui komunikasi pemasaran yang belum dapat digunakan secara optimal demi menjenjang kegiatan pemasaran jasa pendidikan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana strategi pemasaran pendidikan yang ada di MTS Nurul Karomo Kota Sukabumi dalam meningkatkan peserta didik yang baru. Yang kedua, bagaimana implementasi strategi jasa pendidikan yang ada di MTS Nurul Karomo Kota Sukabumi. Yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi pemasaran dan jasa pendidikan yang ada di MTS Nurul Karomo Kota Sukabumi. Metode yang diambil dari penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif, yang mana metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dinyatakan dalam bentuk gambar atau kata-kata yang disusun oleh kalimat. Dalam Bogdan dan Taylor dikutip oleh Thohirin menyatakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diambil. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah. Namun, dapat juga bermaksud atau kenyataan sosial. Dalam hal ini, untuk mendapatkan gambar dan keterangan mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan minat siswa di MTS Nurul Karomo Kota Sukabumi. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dari lapangan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Pertama, ada wawancara, di mana tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Seperti kita lihat atau lewat teknik wawancara, televisi atau radio merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi di samping sekaligus berfungsi memberi penerapan kepada masyarakat. Yang kedua, ada observasi, di mana teknik observasi ini digunakan untuk mengamati kegiatan yang berkaitan dengan manajemen strategi pemasaran jasa pendidikan yang diterapkan pihak MTS Nurul Karomo Kota Sukabumi. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi, di mana teknik dalam dokumentasi ini peneliti menggunakan alat berupa buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengan informan dan kamera untuk memotret ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, sehingga dengan adanya foto ini dapat meningkatkan keabsahan penelitian ini dan akan lebih makin terjamin. Instrumen penelitian tersebut adalah Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar
cara dan panduan dokumentasi. Teknik analisis data. Setiap peneliti pasti memerlukan analisis data. Dalam melakukan penelitian, analisis data merupakan kegiatan yang sangat dalam sebuah penelitian. Bahkan peneliti ini sendiri adalah bagian dari kerja analisis yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Maka dari itu, analisis data dalam penelitian kualitatif ini menulis menggunakan Miles dan Huberman, yaitu yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada reedukasi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode data deskriptif kualitatif. Metode data deskriptif kualitatif maksudnya adalah proses analisis data yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah. Kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis tersebut ditujukan kepada cara untuk mengembangkan perbandingan dengan tujuan untuk menemukan kesenjangan antara teori dengan praktek yang berlaku di lapangan. Jika dapat disimpulkan, metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sekian hasil presentasi proposal yang saya paparkan.